Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya. Oke, untuk perkenalannya mungkin saya akan perkenalkan lagi ya. Jadi perkenalkan, nama saya Alfian Nafi Mustain. Dan hari ini saya akan mereview materi tentang sejarah komputer, teman-teman. Jadi materi yang saya sampaikan ini sejarah komputer dari prakomputer hingga komputer generasi kelima. Dan seperti itu. Oke, langsung saja kita ke materinya. Untuk yang pertama itu dari prakomputer, teman-teman. Jadi komputer itu awalnya diciptakan untuk alat menghitung. Jadi belum seperti saat ini yang kita bisa lihat menampilkan visual, menampilkan suara, dan menampilkan perintah-perintah atau coding-coding yang sangat rumit. Dulu itu hanya digunakan sebagai alat menghitung, teman-teman. Oke, saya jelaskan yang pertama. Cikal bakal komputer itu yang pertama kali diciptakan atau dirancang oleh Abacus. Itu sekitar 3000 sebelum Masehi. Dan alat ini itu dipergunakan untuk menghitung, itu penambahan atau pengurangan. Dan alat ini bernama sempoa. Seperti yang kita tahu, sempoa sudah tidak asing di telinga kita karena itu adalah alat menghitung yang digunakan untuk pembelajaran anak SD atau anak TK ya, teman-teman. Jadi di masa sekarang alat ini digunakan sebagai sarana pembelajaran. Nah, sedangkan dulu itu dipergunakan untuk menghitung, teman-teman, oleh bangsa Sumeria dan Cina sekitar 3000 sebelum Masehi. Oke, lalu next. Pada zaman 1642 itu ada seseorang bernama Blaise Pascal menciptakan kalkulator mekanik. Jadi Blaise Pascal ini adalah seorang ilmuwan, matematikawan, fisikawan, dan filsuf. Sedikit biografi dari beliau. Blaise Pascal lahir pada 1623 di Clermont-Ferrand, Prancis. Tepatnya pada 16 Juni 1623. Serta wafat pada tahun 1662. Bersama dengan Pierre de Fermat, beliau mengembangkan dasar teori probabilitas yang dilakukan dalam sistem perjudian. Jadi pada zaman itu memang pertama kali diciptakannya perjudian, teman-teman. Namun tidak seperti sekarang. Perjudian zaman dahulu itu lebih mengandalkan itu perhitungan. Jadi kalau sekarang saya tidak tahu seperti apa sistem perjudian zaman sekarang, tapi zaman dahulu itu menggunakan pure perhitungan ya, teman-teman. Beliau ini membuat mesin menghitung mekanis yang dapat dijumlahkan dan dikurangi angkanya. Jadi alat beliau ini itu bisa mengurangi dan menambah jumlah angka, teman-teman. Serta alat ini itu termasuk kalkulator modern yang bernama Pascaline. Jadi cikal bakal komputer ini tuh digunakan sebenarnya untuk menghitung pajak dan juga sistem perjudian tadi. Ya, jadi seperti halnya kalkulator untuk menghitung. Seperti itu, teman-teman. Oke, next. Yang ketiga itu ada penemu bernama Gottfried Wilhelm Leibniz. Koreksi jika saya salah, itu sekitar tahun 1646 sampai 1716. Sedikit biografinya. Beliau berkeluarga negaraan Jerman dan seorang ilmuwan, matematikawan, serta filsuf. Leibniz bersama Isaac Newton. Siapa sih yang nggak kenal Isaac Newton? Seseorang ilmuwan yang katanya itu kejatuhan apel dan menemukan gravitasi yang sangat kompleks perhitungannya, yang hingga saat ini menjadi momok mengerikan bagi anak-anak SMA maupun kuliah yang mempelajari tentang fisika. Mereka berdua itu bersama menemukan kalkulus, teman-teman. Leibniz adalah orang yang terkenal karena teori matematikanya yang hingga saat ini terkenal dengan logika biner atau simbolik. Logika biner itu adalah logika kesempatan, teman-teman, atau maaf jika saya salah. Jadi logika ini itu mengenalkan bahwa segala sesuatu itu bisa diterjemahkan dalam 1 atau 0, atau sebaliknya 0 atau 1. Jadi setahu saya, jika 1 itu adalah benar dan 0 adalah salah. Seperti itu, teman-teman. Oke, sebelum lanjut disclaimer dulu. Untuk materi-materi yang saya sampaikan ini saya dapat dari dosen saya, Google, dan
beberapa AI teman-teman, seperti ChatGPT dan lain-lain. Oke, lanjut. Beliau juga menciptakan alat perhitungan kalkulus yang disebut dengan Leibniz Calculator. Kalkulator Leibniz lebih kompleks dari generasi sebelumnya karena dapat menghitung perkalian dan pembagian, serta menjadi penguat teori biner itu sendiri. Jadi komputer zamannya Leibniz atau yang diciptakan Leibniz itu lebih kompleks teman-teman, karena bisa menghitung perkalian dan pembagian. Oke, next. Yang keempat ada Charles Babbage. Maaf jika saya salah. Itu sekitar tahun 1791 hingga 1871. Seorang matematikawan asal Inggris, dan sedikit biografinya. Lahir pada 25 Desember 1792 di London, Inggris, dan meninggal pada 18 Oktober 1871 yang pada saat itu berumur 79 tahun di London, Inggris juga. Dan sedikit info untuk kalian, beliau ini dipanggil Bapak Komputer Dunia. Karena apa? Karena beliaulah yang berkontribusi menciptakan komputer modern pertama pada zaman itu. Karena komputer ini tuh sudah bisa menjalankan perintah ya teman-teman. Jadi beliau itu disebut sebagai Bapak Komputer Dunia. Karya Charles adalah pondasi utama pengembangan komputer modern. Karena karya Charles ini adalah mesin pertama yang dapat menyimpan data dan memiliki memori. Unit pengolahan data atau yang kita sebut sekarang adalah CPU, serta dapat menjalankan instruksi yang telah diprogram. Jadi nama mesin tersebut adalah mesin analitik atau analytical engine. Jadi itulah apa cikal bakal komputer modern teman-teman. Mesin ini memperkenalkan konsep input melalui punch card dan output. Jadi buat kalian yang nggak tahu punch card, itu kartu yang berlubang yang digunakan untuk menyimpan data dan perintah. Jadi cara kerjanya seperti ini teman-teman. Kertas itu kita lubangi menggunakan mesin, lalu kertas itu berisi perintah kita, entah itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Lalu kita proses ke dalam komputer, kita masukkan kertas itu ke dalam komputer milik Babbage ini atau Charles Babbage ini. Lalu komputer itu akan memproses dan terjadilah kinerja dari punch card ini. Nah, itulah beberapa materi tentang pra komputer. Dan sekarang kita lanjut ke generasi 1. Komputer generasi pertama ini mulai diciptakan sekitar tahun 1940 hingga 1956. Komputer generasi 1 adalah komputer yang diciptakan dengan menggunakan tabung vakum. Jadi tabung vakum itu seperti ini. Itu sebenarnya adalah alat untuk menghantarkan listrik atau menjadi saklar elektronik untuk mengendalikan listriknya di dalam komputer generasi 1 ini. Tapi teman-teman, ini komputer zaman ini memiliki kekurangan. Untuk kelebihannya pasti ya teman-teman, karena ini adalah komputer pertama, jadi ini adalah induk dari komputer itu sendiri. Kelebihannya pasti ya menjadi fondasi dan merupakan komputer pertama yang dapat diprogram. Ya kalau bicara pada zaman itu ya belum ada komputer modern, pastinya ini adalah sesuatu yang bagus gitu. Tapi banyak kekurangan teman-teman dibalik, yaitu ukuran yang besar, penggunaan daya yang besar, mesin yang mudah panas, pemrosesan yang lambat, dan membutuhkan banyak tabung vakum. Jadi saya kemarin baca itu sekitar 30 ton teman-teman beratnya. Jadi otomatis ya sangat mahal dan tidak bisa dimiliki oleh pribadi atau umum. Ini hanya digunakan untuk penelitian saja. Oke, kita lanjut ke generasi 2. Di generasi 2 ini kita sudah diperkenalkan isolator teman-teman. Jadi tabung vakum tadi digantikan dengan isolator. Ini sekitar tahun 1956 hingga 1963. Jadi pada zaman ini isolator digunakan menggantikan tabung vakum, dan otomatis ini menjadi lebih kecil dan penggunaan dayanya lebih efisien. Namun ada kekurangan juga di generasi 2 ini, yang salah satunya adalah biaya. Karena kembali lagi ini masih dalam proses pengembangan, otomatis biayanya lebih mahal. Ya masih mahal ya, karena belum bisa dimiliki oleh khalayak umum. Di balik komputer generasi 2 ini memiliki beberapa kelebihan, pasti ada kekurangannya. Yang pertama itu pastinya biaya teman-teman, karena produksinya pun masih belum membesar atau belum meluas di khalayak umum, pastinya hanya untuk penelitian saja. Tapi
ya meskipun begitu tapi kan kita sudah berkembang dari tabung vakum menjadi isolator ini. Yang kedua itu memiliki ukuran yang besar, tetap besar. Dan yang ketiga itu barang masih terbatas, masih digunakan untuk penelitian dan juga beberapa itu menggunakan pada militer teman-teman, keperluan militer. Contohnya itu ada PDP seri 8 seperti ini gambarnya. Dan yang kedua itu adalah IBM seri 1401 seperti ini. Oke, next. Komputer generasi 3. Sebenarnya tidak perlu banyak dibahas di generasi ini karena ini adalah penggantian dari isolator tadi menggunakan IC. Apa itu ya IC? IC itu adalah integrated circuit. Untuk penjelasannya seperti ini. Untuk kelebihannya ini lebih kecil dan lebih efisien karena efisiensi penggunaan energinya lebih hemat teman-teman. Jadi lebih apa ya? Pemrosesannya lebih cepat karena ini pun sudah di-upgrade di prosesornya. Apa hal yang saya baca kemarin. Tapi kekurangannya itu teknologi IC ini masih dalam tahap awal, jadi masih banyak kekurangan dan masih banyak butuh pengembangannya teman-teman. Oke, next, generasi keempat. Nah, di generasi keempat ini kita sudah diperkenalkan prosesor yang memadai dan efisiensi energi yang lebih ringkas. Untuk tahunnya saya sendiri kurang begitu tahu menau, mungkin nanti saya tampilkan di layar. Nah, di generasi keempat ini kita sudah diperkenalkan komputer portable, yaitu adalah Palmtop 300 LX, itu seperti ini gambarnya. Dan di generasi keempat ini IC dan LSI makin dikembangkan. LSI itu adalah large scale integration. Dan di generasi keempat ini sudah diperkenalkan perangkat antarmuka seperti mouse, keyboard, dan monitor. Next, generasi kelima hingga yang sekarang. Di generasi kelima peningkatan besar-besaran dilakukan pada segi performa, visualisasi, dan penambahan komponen-komponen penting serta penambahan memori, RAM, dan lain-lain. Karena pada zaman itu mulai digencar-gencarkannya komputer, teman-teman. Untuk tahunnya sendiri nanti saya akan tampilkan di sini. Sebenarnya tidak usah saya jelaskan banyak-banyak karena komputer generasi kelima ini adalah bapak atau kakeknya komputer yang kalian pakai sekarang. Jadi kesimpulannya, semakin berkembangnya zaman, teknologi itu semakin efisien teman-teman, dalam penggunaan daya, penggunaan energi, portabilitas, atau ya kita mudah membawanya kemana-mana, dan bahkan semakin kecil dan semakin ya ringkas lah. Tapi saya berpesan, dengan semakin berkembangnya teknologi, kita sebagai brandware atau manusia juga harus mengikuti. Oleh karena itu jangan lelah untuk belajar. Terima kasih, saya sampaikan materi hari ini, semoga kalian paham. Dan maaf jika saya ada salah kata. Sekian dari saya, sendirian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.